bentuknya seperti ini ya, masih seger gitu ya. Kalau tak ada ini, maka beliau mengkonsumsi tamr atau kurma kering. Nah, kurma kering kalau di Indonesia ini agak bukan ya, agak ada kurma yang supaya tidak tidak membusuk atau bagaimana itu diparingi, dikasih apa? Dikasih gula gitu ya. Hati-hati. Jadi yang bagus adalah tamr yang benar-benar tamr ya. Belum dilapisi oleh gula. Beberapa kalau kita beli di toko-toko tertentu kadang-kadang ada lapisannya ya, lapisan gulanya. Itu saya rasa yang kurang bagus. Kemudian kalau ada tamr ya berarti air putih. Lah begini saya pernah mempraktekkan, tapi pada waktu kos aja, waktu masih sekolah ada kos ya, nggak ada yang masak, nggak ada uang ya, terpaksa ini ya bisa aja ya. Tapi pada saat sudah nggak sekolah lagi, sudah mulai punya penghasilan, loh kalau disuruh kayak begini kira-kira mau nggak Pak? Nggak mau ya. Misalkan nanti sore Bapak Ibu nanti ada takjil ya di sini, coba sediakan rotok, tamr, air putih sudah. Nanti kontan tidak ada yang sini lagi, besoknya sudah tidak ada yang sini lagi ya. Padahal sebetulnya ini yang saya rasa yang disunahkan ya. Lalu bagaimana perilaku kita ketika berbuka puasa ya, dibandingkan dengan yang pertama ini ya, kita bisa melihat semuanya dimakan ya. Maka tak jarang setelah berbuka ya, setelah berbuka itu lemes semuanya ya, lemes semuanya, kehabisan tenaga, ngantuk, kelangopan, mau terawih, malas-malasan. Saya rasa semuanya sudah pernah melewati fase-fase ini, terutama ketika kita masih usia-usia ya SD, SMP, SMA ini lagi seneng-senengnya makan ya. Maka begitu kita puasa langsung makan besar, habisin semuanya ya, sampai kelenger ya. Tapi kalau usia-usia kayak seperti ini, kayak udah 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, saya rasa sudah ya. Apa masih ada yang seperti ini Bapak Ibu? Masih ada ya? Masih ada kok, bener-bener ya. Ya, gitu ya. Jadi sebetulnya apa sih resikonya ketika kita langsung melakukan makan? Nomor satu adalah makan dalam jumlah yang besar, porsi yang besar, porsi yang jumbo gitu ya, istilahnya kalau di luar, porsi yang jumbo, dan pilihan makannya kurang bagus. Pilihan makanan yang mana loh? Kalau kita makan itu ada pilihannya Bapak Ibu. Ya mungkin kalau zaman Rasulullah tidak ada pilihan makan, yang ada cuman kurma sama air putih ya. Mungkin dulu ya, saya nggak tahu ya. Tapi saya rasa dulu tidak ada namanya roti-rotian seperti ini, roti-rotian. Mungkin sana adanya roti hubs gitu ya, roti ya. Di sini roti apa tuh? Yang biasanya di warung-warung Arab Pakistan itu dijual, di Embong Arab itu banyak. Mungkin roti-roti seperti itu yang ada zaman dahulu. Tidak ada yang model-model seperti ini ya. Maka ketika kita buka puasa langsung digaspol, maka akan membuat apa? Ada suatu yang dikenal sebagai lonjakan gula darah. Jadi gula darah itu harusnya ini kelihatan ya, mestinya di kisaran area hijau seperti ini. Itu yang normal. Ketika dia melonjak ya, jadi seperti ini ya. Pada saat kita sebelum berbuka, maka kadar glukosa kita di dalam darah, kadar gulanya kita itu cenderung rendah, dan ini akan memicu perasaan lapar. Tidak ada hormon yang dikeluarkan untuk memicu rasa lapar, sehingga kita harus ayo makan. Hormon itu memerintahkan otak untuk membuat kita untuk lapar dan maunya makan. Ketika dia melonjak tinggi ya, spike seperti ini ya. Jadi kalau spike itu kayak tahu Megawati Hangestri itu ya, kalau dia lagi mau nyemes ya, mau spike ya, kan dia spiker ya, meloncat tinggi langsung jeder ya, seperti itu kira-kira, langsung spike gitu ya.
Nah pada saat itu muncullah hormon insulin. Pernah dengar insulin ya Pak ya? Jadi kalau pada orang-orang yang diabetes, hormon insulinnya ini terganggu Pak Ibu. Jadi naiknya gula darah ini harus dinetralisir. Harus ada, kalau ada yang spike di sini, lawannya harus diterima. Apa namanya itu? Libero ya. Harus ada libero yang menerima. Kalau enggak, masuk poin buat lawan. Nah kayak begini gimana? Maka ketika tidak ada liberonya, tidak ada insulinnya, maka spike-nya kan 12 kemana? Setinggi-tingginya dan selama-lamanya. Maka akan terjadi fenomena yang disebut dengan diabetes mellitus. Gitu. Masalahnya ketika lonjakan gula darah terjadi, ya, apa yang terjadi? Ini jadi masalah besar. Jadi hanya kalau masalah glukosa spike ini terjadi, apalagi berulang-ulang, terutama pada pasien-pasien atau orang-orang yang menderita diabetes atau mungkin orang dengan sakit jantung, lah ini bisa berbahaya. Kapan glukosa spike ini bisa muncul? Banyak akibatnya. Jadi glukosa spike itu tidak hanya terjadi pada saat pasca kita makan, Bapak Ibu. Jadi tidak melulu hanya karena kita makan. Memang paling besar adalah karena makan, memang betul. Tapi ketika stres, jadi jangan dipikir kalau orang stres itu tidak meningkatkan gula darah. Jadi kalau mau percobaan nanti yang diabetes itu Pak, kita bikin stres sama-sama ya, sampai pusing. Coba dites gula darahnya, pasti naik. Jadi orang dengan diabetes kalau pas tanggal 29, tanggal 30, terus kirimannya telat, wah itu sebentar lagi lebaran, wah gimana? Cemas nggak? Itu coba diperiksa gula darahnya, mungkin jangan-jangan naik. Atau olahraga yang berlebihan, misalkan apa tuh? Fitness segala macam, atau pada kondisi dehidrasi itu bisa meningkatkan gula darah. Lalu bagaimana glukosa spike? Jadi kalau kita setelah berbuka kemudian kita mengalami hal-hal yang seperti ini, antara lain adalah sering kencing habis buka, jadi beser ya, sering kencing. Kemudian sudah berbuka, logikanya sudah minum malah haus. Kira-kira kalau sudah minum bagaimana? Haus enggak hilang hausnya, tapi ini rasa haus. Kemudian tambah lemes, capek ya, kayak habis bekerja seharian penuh, lelah. Harusnya kenyang jadi lapar, Bapak Ibu. Mulutnya kering dan mata kadang-kadang belaur. Nah ini hati-hati nih, jangan-jangan terjadi suatu fenomena yang disebut dengan glukosa spike, lonjakan gula darah. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah tanda-tanda bahwa telah terjadi sesuatu yang berkenaan dengan meningkatnya gula darah kita melebihi ambang batas, ya, seperti yang tadi gambar di ini ya. Nah, ya, kalau sudah seperti ini, ya, apalagi insulinnya tidak bekerja dengan baik, wah ini bahaya. Maka gejala-gejala yang ini akan lebih nampak, Bapak Ibu. Nah, terus apa masalahnya? Memang kenapa kalau ada glukosa spike? Apakah biasa-biasa saja? Ya, dalam jangka pendek akan menyebabkan hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak ada masalah kalau itu ya. Tapi dalam jangka panjang ini akan membuat pembuluh darah kita menjadi tidak baik, alias mengalami kerusakan karena ada proses peradangan yang terjadi pada lapisan endotel. Endotel itu adalah lapisan dalamnya pembuluh darah. Ini bisa inflamasi dan pada jangka lama akan menyebabkan kerusakan. Apabila kerusakan ini berada di pembuluh darah jantung, ini akan menyebabkan apa? Penyempitan. Ya, ujung-ujungnya adalah penyakit jantung apa? Koroner, Bapak Ibu. Masalahnya tidak hanya pembuluh, tidak hanya di jantung, tapi ada di otak. Kalau di otak menjadi apa? Stroke. Kalau di pembuluh ginjal bagaimana? Ya bisa saja. Kalau di pembuluh kaki bisa saja. Maka tidak jarang kita akan mendapati pasien-pasien dengan yang sering gula darahnya tinggi,
kakinya cenderung dingin, ada luka, ada borok di situ yang tidak sembuh-sembuh. Kenapa seperti itu? Karena pembuluh darahnya tidak bagus, maka suplai pembuluh oksigen maupun zat-zat makanan yang harusnya bisa disalurkan ke kaki tidak ada. Lama-lama akhirnya terjadi apa? Amputasi. Kemudian glucose spike ini kalau terus dibiarkan dan terus berulang-ulang, tiap tahun seperti ini, tiap tahun seperti ini, tiap hari seperti ini akan menyebabkan resistensi insulin. Jadi insulinnya tadi itu akan rusak. Jadi kalau Libero dicemes terus, lama-lama kelengur nggak dia? Capek ya. Akhirnya bolak-balik suruh mesti bleset terus ya. Ya, dicemes terus sampai kena kepalanya, headshot ya, kena kepalanya, kena apanya. Akhirnya puyeng dia, akhirnya tidak bisa dia menerima smash-smash yang dilancarkan oleh para spiker itu. Nah, beberapa penelitian sudah menyebutkan bahwa terutama untuk orang-orang diabetes hati-hati bahwa memang glucose spike ini kalau terus-teruskan tidak pernah dikendalikan, ini akan sebagai kontributor penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah Bapak Ibu. Coba kalau tanyakan ke Pak Halim, ini kalau di UGD kita itu yang paling banyak penyakit apa Pak? Kalau nggak penyakit jantung ya penyakit pembuluh darah, termasuk stroke dan kawan-kawannya itu yang paling banyak ya. Yang paling banyak di ICU isinya adalah model-model yang seperti ini ya. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa tidak hanya jantung yang bermasalah, tapi juga pembuluh darah itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Nah, ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yang terbaik adalah kita harus pilih-pilih Bapak Ibu. Kalau pilih mantu itu harus pilih-pilih yang bagus ya, bibit, bebet dan bobotnya. Nah, kalau makan pun juga seperti itu, bagaimana bobotnya. Kalau saya makan ini efeknya apa ya? Kalau saya makan itu nanti bagaimana ya? Itu harus kita pikirkan Bapak Ibu, terutama yang sudah mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Yang terbaik adalah maka dalam kita takjil atau iftar, batasilah jumlah karbohidratnya dulu Bapak Ibu. Nah, karbohidrat itu ada dua, ada yang sederhana, ada yang kompleks. Yang sederhana itu yang apa? Sederhana itu banyak terkandung apa? Pada kandungan makanan yang minuman yang manis. Makanya sebetulnya ada iklan yang agak sedikit menyesatkan ya. Berbukalah dengan yang manis. Itu sebetulnya bukan sunnah ya. Itu adalah sunnahnya pabrik. Adalah apa ya? Propaganda atau apa namanya itu? Iklan yang dihembus-hembuskan oleh pabrik-pabrik untuk melariskan apa namanya? Produknya. Maka tidak hanya karbohidrat kita batasi, tapi juga kita harus menseimbangkan dengan yang lain. Apa itu? Ada protein, ada lemak. Lemaknya juga harus milih-milih Bapak Ibu. Milih lemak yang bagaimana? Yang jenuh atau tidak jenuh? Hah? Yang tidak. Kalau yang jenuh terkandung dalam apa? Dalam gorengan. Yang paling gampang itu yang dalam gorengan. Jadi panjenengan nanti ibu-ibu kalau menyediakan takjil iftarnya nggak usah ada gorengan, nggak usah kolak, nggak usah sirup, cukup ya tidak juga ya. Nanti kita, cara saya ibu-ibu udah pinter bagaimana cara menyajikannya. Nah, walaupun dalam kondisi puasa, maka untuk mencegah glucose spike ini maka bisa kita tetap beraktivitas. Jadi jangan sampai walaupun puasa tidur, terus tidur yang berkualitas itu kan tidak harus dari pagi sampai azan maghrib enggak kan. Tapi kan ya secukupnya, cara saya tetap beraktivitas, tetap ngantor ya, tetap olahraga ya, nggak boleh alkohol pastilah. Minumnya ya, yang minum air banyak ini kan bisa kita siasati Bapak Ibu. Kapan? Ya sebelum sahur, setelah sahur, sebelum saat takjil, setelah takjil, setelah iftar sama setelah tarawih. Itu ya.
ini yang saya maksud karbohidrat sederhana ya. Bahaya ini karbohidrat sederhana ini harus kita kenal. Jadi ini banyak terkandung dalam sesuatu yang manis. Yang manis-manis banyak Bapak Ibu. Kalau kita beli di luar itu rata-rata semuanya adalah karbohidrat sederhana. Ya, karena jadi makanya karbohidrat sederhana itu sebetulnya berguna bagi orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang kehilangan nafsu makan. Karena karbohidrat sederhana itu bisa memicu apa? Lapar. Maka kita sering menyebut sebagai appetizer, apa ya? Perangsang nafsu makan. Jadi sebetulnya kalau sudah nafsu makan sudah ada, nggak perlu appetizer sebetulnya ya. Biar masnya gimana? Makanya biar banyak gitu ya. Mungkin gitu ya. Ya sebetulnya nggak perlu. Ya. Kenapa kok disebut karbohidrat sederhana? Karena memang struktur molekulnya itu sederhana. Apa ya? Cuma 1-2 molekul di situ. Bisa monosakarida, ada disakarida, bukan polisakarida. Ya. Jadi karena molekulnya sederhana, mudahlah dia dicerna. Ya. Ya. Masalahnya inilah yang biagro dari lonjakan tadi itu. Glucose spike-nya itu ya karena ini salah satunya. Bukan salah satunya ya, karena memang ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini model-modelnya Bapak Ibu. Ini yang simple carb atau apa ya, karbo sederhana. Apa ini? Ini apa nih Pak? French fries, kentang goreng. Ini apa nih Pak? Ya apa namanya? Ya bukan ada Coca-Cola, Sprite pun juga ya. Waktu sekolah lagi namanya macam-macam lah. Pokoknya yang berkarbonasi itu hati-hati Bapak Ibu. Berkarbonasi itu pasti glukosanya sederhana. Donat, apa nih, segala macam manisan-manisan. Ini apa nih? Apa nih? Serealnya nggak apa-apa Pak. Yang masalahnya adalah ada apa? Susu manisnya dulu, susu kental manisnya dulu. Serealnya nggak masalah sebetulnya. Tapi susu kental manisnya ya. Kalau sereal nggak dicampuri susu ya keseretan apa Pak ya. Jadi nanti mungkin bisa kita ganti dengan misalnya apa? Susu kedelai itu boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan pakai susu kental manis, jangan Pak ya. Atau minuman-minuman kemasan hati-hati, atau snack-snack model kayak begini nih ya, coklat apalagi ini ya Pak Ibu. Jadi kalau ada kita mau makan yang begini-begini ini sangat berbahaya sekali pada saat kita iftar. Coba diganti dengan hal seperti ini. Apa nih Pak? Polok ini, teloan itu ya. Telo ya, buah-buah Pak, buah apa namanya, pisang seperti ini. Ya ini apa namanya, sereal-sereal seperti ini, buah-buah seperti ini apa nih, beri-berian begini, terus sayur-sayur. Dan ini kalaupun dengan memang makan roti, cobalah roti apa, roti gandum. Jangan roti yang tepung yang itu jangan. Ya. Mie itu ya kurangi juga. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh dari makanan yang memulai indeks glikemik indeks tinggi dengan glikemik indeks yang rendah. Jadi tadi yang mana yang termasuk tinggi? Ya tadi itu. Nah ini ada gambar semangka ternyata tinggi Pak. Padahal semangka itu mesti ada ya, bener nggak? Kalau buka biasanya kalau tempat masjid kita tuh ada semangkanya ya, ya seger enak ya. Tapi padahal indeks glukosanya tinggi. Kalau mau coba nanti jangan semangka Pak Bu ya, ganti apel sama pisang ya. Apel sama pisang, buah pir ya boleh ya. Nanti apa ya, sayur-sayuran alhamdulillah saya rasa sayur-sayuran itu bagus ya. Kemarin ini salah satu menu di masjid kami di perumahan memang menyelenggarakan takjil dan iftar bersama. Tapi sudah berapa tahun ini tidak pernah Bapak Ibu kita menemukan yang manis-manis kayak misalkan kolak, tidak ada Pak. Tidak ada namanya sirup, tidak ada. Yang ada cuman kimas, kelio, udah itu aja udah. Minumnya cuma itu, tidak ada yang lain. Paling banter teh yang tidak terlalu manis sama jahe, itu dong. Tidak ada yang mana macam-macam. Kurma selalu ada. Lah kemarin menunya apa? Sederhana. Kemarin nasi apa? Banyuwangi nama tempong. Berarti apa? Kulupan, sambel,
tahu tempe selesai sudah. Tidak ada yang aneh-aneh gitu ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ya kita tuh kurang apa tuh? Oh iya, kurang paham terhadap bahan-bahan makanan apa yang kita konsumsi. Ini masuk dalam indeks glikemik yang tinggi atau yang rendah. Lah yang pasien-pasien dengan diabetes harus tahu ini, wajib, hukumnya wajib. Jadi makanya pasien-pasien dengan diabetes idealnya itu kalau berobat di rumah sakit pada saat mau pulang itu selalu diberikan penyuluhan oleh petugas gizi. Bapak Ibu makannya ini, makannya itu berapa? Ya karena bermasalah dengan masalah karbohidrat sederhana dan indeks glikemik. Jadi ada ilmunya ya. Makannya itu harus diatur, dipilih. Nah ini adalah salah satu contoh. Yang paling bagus adalah kita makan yang indeks glikemik yang warna hijau, yang rendah, maksimal yang kuning, yang sedang, ya jangan sampai yang merah atau yang tinggi ya. Kalau masih anak-anak, ya masih anak SD, SMP, SMA tidak apa-apa. Tapi kalau udah umur seperti kita ya, kalau bisa yang hijau-hijau aja ya. Keprosoknya kita makan yang mana? Yang kuning. Ya, Bapak Ibu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, singkat saja. Barangkali kita masuk ke diskusi saja. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, diklarifikasi, kami persilakan. Silakan. Monggo, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oh tegan, itu rendah Pak, tapi bisa menjadi tinggi kita ditambahi sirup, tambahi gula. Memang di sini ada degan yang nggak dikasih gula. Jarang ya. Gak enak ya. Sudah dikasih gula, dikasih apa lagi Pak biasanya? Susu, dikasih sirup. Nah itu ya, bener ya. Iya. Itu nata de coco bagus nggak Pak? Nata de coco bagus nggak? Bagus. Itu kan banyak fibernya, banyak seratnya. Ya nggak bagus apanya? Airnya karena nggak bagus, airnya diambil nata de coconya bagus, dicemplung ke sirup sama aja bohong gitu ya. Iya Pak. Ya jadi nata de coco itu kalau nggak pakai airnya, ya airnya air tawar enak nggak? Nggak enak, nggak ada yang mau nanti. Ya itu ya. Jadi monggo. Jadi intinya gula sederhananya ini harus kita hilangkan. Cuman itu aja sebetulnya ya. Dan nomor dua adalah lemak jenuh tadi itu. Yang terkandung di dalam apa? Dalam gorengan, dalam kerupuk, di dalam keripik, segala sesuatu yang bergoreng, berminyak, berjelantah, hati-hati. Jadi Bapak nanti kalau Bapak Ibu kalau menyediakan berbuka, kalau harus menggoreng pakai gorengan yang baru. Sekali goreng langsung dibuang. Sayang, aduh. ya itu tadi. Jadi kalau mau sehat memang harus ada pengorbanan ya. Monggo, iya monggo Pak. Apakah kita puasa saat kita sudah jelas tapi tidak berlebihan berlaku aja. Itu apa namanya? Tetap menimbulkan kewajiban ibadah. Loh, gorengan boleh Pak. Manusia tetap butuh lemak, butuh kolesterol, butuh. Jadi kita bisa bekerja, bisa beraktivitas sehari-hari itu kenapa Pak? Salah satunya karena kolesterol. Kenapa? Karena kolesterol ini adalah bahan bakar untuk memutar metabolisme hormon.
Manusia kalau nggak pakai hormon, Pak, ya nggak bisa jalan. Ya, insulin itu hormon yang jadi yang apa ya, membuat insulin aktif, adrenalin aktif, banyak hormon tuh. Manusia itu dipenuhi oleh hormon, ada ratus ribuan hormon. Itu semuanya adalah bahan bakarnya adalah kolesterol. Jadi kalau orang nggak ada kolesterol, hormonnya nggak jalan. Bahkan ibu-ibu, hormon estrogennya yang membuat ibu menstruasi, ibu hamil kan estrogen. Laki-laki testosteron. Jadi kalau nggak ada itu ya tidak ada kelelakian maupun ke wanita, nggak ada. Ini gara-gara kolesterol. Tapi harus tahu batasnya, Bapak Ibu. Kalau cuma 1, 2 ya tidak apa-apa. Tapi kalau bayangkan kalau makan pagi, siang, makan 3 kali sehari tuh, selalu gorengan, selalu yang jelantah. Itu baru gorengannya tuh lauknya doang. Lah masalahnya panjenengan masak apa nggak ditumis? Tumis pakai apa, Pak? Minyak. Nah itu. Terus pakai sambal ya. Sambal dikasih minyak juga, dikasih minyak, dan minyaknya bukan minyak biasa. Minyak apa, Pak? Kalau enak jelantah. Supaya makannya enak, meriah, makan apa? Ada sandingannya apa? Kerupuk. Lah kerupuk panjenengan gorengnya bagaimana, Bapak? Bapak tahu, Bapak Ibu tahu cara gorengnya kerupuk? Yang kualinya kolam renang itu, iya. Itu kira-kira minyaknya minyak baru apa minyak? Kalau itu pakai minyak baru, Pak, 1 kerupuk itu 10.000, Pak. Ya. Dan sekarang kerupuk berapa harganya, Pak? 500 ripis. Nah, kalau pakai minyak baru 1 kerupuk itu berapa? 10.000 boleh. Iya, gitu. Ya, betul. Air putih itu obat. Jadi pernah ada bukan penelitian lah, ini bisa jadi otak-atik gaduk dari para ahli gizi. Kalau panjenengan makan 1 kerupuk itu kalorinya 300 sampai 400. Kalau 3 kerupuk berapa, Pak? 900 sampai 1200, setara dengan 1 piring nasi. Jadi kalau panjenengan makan 1 piring nasi tambah 3 kerupuk sama dengan makan 2 porsi nasi. Ya. Belum, itu baru kerupuknya loh, Pak. Belum tempe tahu, belum ayam, belum dagingnya yang digoreng-goreng segala macam. Belum itu. Bayangkan. Minumnya tadi itu manis-manis, wah tepat wis. Terus gula, setelah itu buahnya semongko, wah itu luar biasa itu. Berapa kalori yang masuk, Bapak? Nggak terasa, kenyang. Ya mungkin nggak terlalu kenyang, tapi gulanya tinggi. Makanya kadang-kadang beberapa pasien itu mengeluh, saya itu makannya sedikit, tapi gula saya nggak turun-turun. Lah yang dimakan tadi itu yang model-model seperti itu, Bapak Ibu. Ya, mengimbanginya salah satunya dengan minum air banyak. Ya, gitu ya. Ya. Saya masih lama tapi susunan menu sahur sudah mulai maksudnya apa kan ada tak mungkin abang yang besar boleh imbangnya timun atau bawang merah supaya ya. Itu saya rasa yang bisa menjawab adalah ahli gizinya ya. meramu komposisi. Tapi kita sebutnya begini, Pak, coba panjenengan makan burger, iya, burger itu sebetulnya konsepnya bagus, ada karbohidratnya di rotinya itu ya, betul ya, ada proteinnya di mana, di dagingnya itu, ada lemaknya di mana, di kejunya, ada saus-saus segala macam, ada vitaminnya juga. Dari mana? Dari ada fibernya juga, serat di mana? Nah itu seladanya itu.
ada bawang apa bombaynya, ada apa tuh tomatnya, lu itu sudah, tapi nggak berimbang Pak. Ya karena dikit itunya Pak, anunya dikit, sayurnya sedikit, lebih banyak lemak sama proteinnya, ya belum lagi menteganya segala macam ya. Tapi konsepnya sudah masuk sebetulnya. Ya tentunya kita agak susah untuk menyimbangkan. Kalau mau seperti itu ya memang ya kalau mau makan gulai ya sepotong dua potong nggak apa-apa. Tapi kalau saya boleh saran, sebetulnya kambing boleh nggak dimakan? Wah sangat boleh. Tapi kalau usia segini, mohon ketika kita makan kambing lemaknya dihilangi. Jadi kalau saya pribadi kalau memang kambing ada olahan kambing, saya milih-milih. Yang saya makan bukan gulainya Pak, karena gulai ada santan. Oh ada gulai nggak pakai santan? Nggak ada. Ya, saya milih satenya. Sate milih yang mana? Yang tanpa lemak itu loh Pak. Ya. Kalau saya loh ya gulai ya monggo-monggo saja. Intinya kan kolesterol itu tetap dibutuhkan Bapak Ibu, tetap dibutuhkan dalam jumlah tertentu ya. Sebenarnya tidak masalah. Kalau nanti misalkan dalam waktu 30 hari ada sate, gulai, ada apa segala kikil, ya udah monggo-monggo saja. Tapi kan tidak harus setiap hari seperti itu. Ya. Karena ya. Iya. Karena menurut mereka sekarang aja dibenarkan mineralisme. Konsumsi lemon itu mendengarkan. Iya. Masuk dengan lemon itu bisa untuk menurunkan kolesterol atau minyak. Iya. Dan kita bisa bayangkan ketika ada hujan piring yang berlemak itu ketika kita kasih jeruk nipis atau lemon yang langsung udah apa itu udah berlaku untuk kita. Iya, alami semua bisa jadi Pak ya. Tapi perlu diingat orang Arab makanya beras nasi juga ya sama ya, nasi toh, tapi nasinya nasi apa? Basmati Pak. Nasi basmati itu indeks glikemiknya rendah. Nah ini ada gambarnya nih. Bentar, ini basmati rice, termasuk indeks glukosanya rendah. Biasanya kalau kita umroh apa Pak buahnya Pak? Pisang, apel, wis itu dok. Ya pisang, apel, apalagi ya itu aja kalau nggak salah ya, pisang, apel, pisang, teter, jeruk paling mirip ya. Tapi kita berasnya beras yang kita itu indeks glikemiknya tinggi Pak, masalahnya enak, enak, tapi yang kayak tadi ya. Kalau sebenarnya kalau basmati sama nasi kunel pilih mana Pak? Nasi kunel enak emang, tapi dari itu indeks glikemiknya tinggi. Satu, berdua minyak. Memang betul mereka pakai minyak banyak, tapi pakai olive oil. Minyak apa namanya Pak? Zaitun. Kita pakai apa? Kita pakai yang sawit ya. Ya, beda Pak ya. Karena yang dia makan beda. Karena memang sayur ya tidak terlalu banyak, lebih banyak memang. Tapi ya tadi itu Bapak Ibu. Mereka memasaknya kan tidak digoreng, diapakan Pak? Di apa namanya? Di oven ya. Maka mungkin lemak-lemaknya barangkali ini ya, lobrok semua barangkali gitu ya. Sehingga yang dikonsumsi itu lemaknya jadi sangat berkurang. Mungkin seperti itu. Lemon saya rasa bisa, tidak ada masalah. Kalau mekanisme apakah memang blue lemon bisa membuat luntur, saya tidak paham Pak. Nanti coba saya cari tahu ya. Terus terang saya tidak paham. Tapi kalau kita mencontohkan misalkan kalau ada lemak dicuci pakai lemon hilang, saya rasa tidak sama dengan usus kita, beda loh Pak dengan sama piring kan gitu, beda. Karena sesuatu yang masuk ke dalam usus kita itu diserap Pak. Iya. Di situ ada fili-fili, ada jonjot-jonjotnya itu nyerap. Nah kalau piring kan tidak nyerap Pak ya. Jadi hati-hati hilang. Walau Allah bisawab kalau
kita minum kemudian bisa menggelontor, saya kurang paham. Tapi memang ada obat-obat tertentu Bapak Ibu yang memang tujuannya adalah untuk menghambat penyerapan, ada memang. Jadi jika kita makan lemak, terus kita makan obat itu, maka dia melapisi dinding-dinding usus kita ya, kemudian dikeluarkan, sehingga maaf kotoran kita akan berlemak banyak gitu. Itu ada memang obat seperti itu. Tapi bukan berarti habis makan berlemak kemudian langsung kita minum, ya jangan gitu ya. Yang penting ya kita batasi saja, selesai. Daripada minum obat kan lebih baik. Bapak monggo yang tadi, monggo. Tadi kayaknya tadi tak. Oh tanya. Iya. Kalau laki-laki dan perempuan kan jelas ya. Kalau LGBT itu hormonnya apa itu? LGBT jadi Hormonnya LGBT itu ada dua Pak, bener nggak? Ada yang ya lesbian sama homo. Kalau homoseksual itu yang laki ya. Kalau yang itu kan apa namanya, perempuan. Ya sama. Hormonnya kalau nggak laki itu ya testosteron yang dominan. Kalau yang wanita adalah estrogen. Ya sama Pak. Cuman yang berbeda adalah perilakunya. Jadi yang body itu yang melambai itu kan ya sama lakinya Pak. Kalau nggak percaya dites aja Pak. Dites sama-sama laki-laki juga. Bukannya kemudian di mix. Emang kayak jus saya di mix Pak. Panang. Allah saya rasa tidak ciptakannya begitu-begitu ya. Yang bermasalah adalah perilakunya Pak. Iya. Yeah. Jadi nanti dipikir Bu ini dipikir promosi ya. Ada merek generiknya itu Stanol namanya. Nanti Ibu cari sendiri. Stanol itu isinya apa? Tapi Ibu ya mesti ada resepnya itu ya. Nanti saya sebutin, nanti dipikir ya. Ini online nggak nih? Dipikir kita mengendorse nanti. Ada merek-merek tertentu yang dijual di salah satu pabrik di Indonesia, pabrik PMD ada itu. Itu obat itu Bu, obat untuk menurunkan kadar kolesterol. Ya, satu itu. Yang kedua memang dipergunakan oleh dokter jantung untuk melapisi pembuluh darah jantungnya biar licin, gampang gitu ya, supaya nggak kena serangan jantung. Gitu ya. Makanya kalau orang dengan penyakit jantung itu minum simvastatin, atorvastatin seumur hidupnya. Bukan karena kolesterolnya tinggi, bukan ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu monggo? Atau kalau sudah kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Bapak Ibu dan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.